Polemik kasus dugaan penipuan yang membelit komedian Yadi Sembako kian memanas. Buntut kerjasama antara salah satu perusahaan di mana Yadi Sembako sebagai direktur dengan pihak I.O. berbuntut laporan polisi. Salah satu event organizer meradang lantaran merasa Yadi Sembako dan Gus Anom sebagai komisaris perusahaan melanggar perjanjian kerjasama. Uang yang dijanjikan tak kunjung masuk ke kantong mereka. Salah satu alasan mengapa dugaan penipuan dilaporkan ke pihak berwajib adalah pemberian cek yang disebut cek kosong oleh pihak I.O. Hampir sebulan kasus ini bergulir. Gus Anom dan kuasa hukum akhirnya angkat bicara. Lalu bagaimana mereka menjawab duduk perkara cek kosong yang dipersoalkan oleh pihak I.O.? Ya nggak masalah, tapi ada kan yang penting kan BPKB. Artinya kita memang dari nol perusahaan ini. Dan PT kita bicarakan kok, ini cek ditulis tanggal 24. Kita udah ngomong di awal. Coba tukarkan, kalau belum ya sudah. Iya, udah disampaikan di awal. Nah, sudah di awal dong. Oh, sudah ngomong dong, ya udah jalankan dulu. Dan kita kekeluargaan acara berjalan lancar kok. Kalau dia mau bilang penipuan, tahu cek kosong kenapa diteruskan? Dan mereka sepakat di tanggal 23, acaranya tanggal 26 Agustus, tapi tanggal 23 kami sudah MOU bahwa sepakat untuk kerjasama. Nah, pada saat tanggal 26 Agustus di dalam MOU tersebut sudah jelaskan bahwa pembayaran itu harus dilakukan H-1 sebelum acara dimulai. Nah, berarti tanggal 25 Agustus mereka harus melakukan pembayaran, tapi mereka memberikan saya cek di tanggal 25 Agustus. Karena saya sudah menerima cek dan saya oke, percaya saja, dan acara tanggal 26 berjalan dengan baik. Lancar semuanya, aman, sesuai keinginan mereka, eventnya juga sesuai kemauan mereka. Tetapi pada saat tanggal 28 saya cairkan cek tersebut, ternyata ceknya kosong. Silang sekarut kasus ini kian pelik ketika masing-masing pihak punya pandangan berbeda. Gus Anom merasa mereka tidak pernah menipu pihak I.O. Sebab meski cek yang diberi adalah cek kosong lantaran dana belum masuk dari investor, namun Gus Anom mengungkap sudah ada itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Jika benar demikian, mengapa Yadi dan Gus Anom masih di bawah ranah hukum? Karena pihak I.O. merasa merugi hampir 200 juta rupiah. Karena emang cek belum masuk duit, ya sudah. Kebijaksanaan dari kita semua keluargaan, ya udah dijaminkan mobil itu dengan namanya Pak Tommy. Saya terima kasih banyak dengan Pak Tommy dan saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Jadi pihak Adri itu membantu menjaminkan mobil tersebut senilai 50 juta katanya. Saksinya ya. Ya udah dong, keluar duit untuk pembayaran lapangan atau apalah, wallahu a'lam bishawab. Jalan lancar. Total kerugian yang nyatanya 198 juta 90 ribu. Itu baru kerugian nyatanya, yang memang di mana event tersebut keseluruhan satu vendor, satu I.O., tetapi kerugian yang lainnya belum kami hitung. Saya sudah ke rumahnya, saya komunikasi, cuman minta waktu, menjanjikan itu aja sih. Tapi kapan dibayarnya sampai sekarang belum jelas. Bukan hanya dibayang-bayangi laporan polisi, kondisi kesehatannya di Sembako disebut-sebut sampai drop akibat perkara ini. Harum nama sebagai komedian seketika tercoreng atas dugaan penipuan. Ini pula yang membuat Yadi Sembako jatuh sakit hingga tak turut serta dalam klarifikasi yang disampaikan Gus Anom kemarin. Di blow up dan penipuan, Yadi sakit, keluarganya marah semua, seakan-akan bagaimana ini jadi begini. Saya diminta tanggung jawab, loh kita tanggung jawab artinya apa? Dalam pasal PT yang disebutkan oleh pengacara saya. Tapi tolonglah, jangan digoreng-goreng, kasihan ini anak. Anak ini sakit loh, kasihan. Jangan didolimin lah. Tapi saya nggak saya kuatkan keluarga saya kuatkan semuanya, nama saya yang teman-teman wartawan tahu lah saya seperti apa gitu. Pernah nggak ada berita-berita seperti ini baru pertama kali saya ngalamin gitu kan. Seperti itu, teman-teman semuanya mohon maafin saya selama ini silent, bukan apa-apa, karena saya takut apa yang saya akan laporkan ke penyidik semuanya dikonsumsi duluan sama teman-teman atau masyarakat sebelum saya laporan gitu, nanti jadi blunder buat saya. Benang kusut kasus ini kian sukar diurai ketika pihak Gus Anom siap melancarkan serangan balik. Ketika pihak EU telah menabung genderang perang, mereka siap meladeni.
Gus Anom dan Yadi yakin bahwa perbuatan mereka seharusnya tidak masuk ranah pidana karena menyangkut urusan perdata. Lalu benarkah Gus Anom dan Yadi Sembako akan melaporkan balik pihak I.O. dengan dugaan pencemaran nama baik karena tak terima disebut sebagai penipu? Ya kontraknya si Mas Adri aja yang gitu. Kalau yang belum ya pihak dari yang Amel yang baru muncul kemarin saya kaget. Jadi hanya satu kontrak ya Bang? Satu kontrak saja. Iya. Gitu. Dan itu yang angka hampir 200 ya. 190 sekian ya. Itu udah selesai belum? Kamu masih dalam? Saat ini sebenarnya kita bukannya mau dan tidak mau membereskan, tapi masalahnya sudah genderang sudah dimulai. Ya dengan membuat laporan polisi, ya berarti kami juga tinggal diam. Berarti kami juga bisa melaporkan dengan laporan balik pencemaran nama baik. Nah kembali kami garis bawahi karena sudah ada genderang disampaikan ke kita dan menjadi konsumsi publik kata tipu gelap, makanya kami waktu dekat akan membuat laporan balik dengan pencemaran nama baik.